Shalom. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara yang terkasih, secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Dalam kondisi normal, buah dari sebuah pohon muncul secara alamiah pada waktunya. Buah yang baik tidak akan terlepas dari proses pertumbuhan sebuah pohon. Begitu juga dalam Alkitab, hidup orang percaya beberapa kali digambarkan seperti pohon. Artinya sesuatu yang ditanam, kemudian bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Buah yang dimaksud adalah sesuatu yang keluar dari hidup orang percaya setelah menerima pertumbuhan dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan yang tinggal dalam diri kita, yang bekerja, mengubah, memperbaharui, memimpin kita melakukan segala perintah Kristus. Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Galatia menyampaikan ada dua macam kehidupan yang ada di dalam dunia, yaitu kehidupan berdasarkan keinginan daging dan kehidupan berdasarkan roh. Hidup dalam daging adalah hidup dalam kedengkian, perselisihan, iri hati, amarah, egois, dan lain sebagainya. Sedangkan hidup dalam roh menghasilkan buah roh yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Bagaimana kita bisa hidup dengan roh, yaitu dengan berserah, menjalani momen demi momen dalam hidup kita dengan tunduk dan percaya kepada Allah daripada mengandalkan diri sendiri. Itulah makna dari hidup dalam roh. Bersyukur kepada Tuhan karena memberi kita buah Roh Kudus yang adalah untuk memberi kita kehidupan yang indah untuk memuliakan dan bersaksi bagi Allah. Ketika firman Tuhan itu memenuhi hati kita dan Roh Kudus menguasai hati kita, secara otomatis kita akan menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan sehingga kita dapat menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Hendaklah kita mau melakukan dan menghasilkan buah roh dalam hidup kita sebagai tanda orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih dengan firman-Mu yang menyapa kami pada pagi ini. Ajarkan kami untuk hidup menghasilkan buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati dan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.